Halo, selamat pagi semuanya. Khusus hari ini, saya akan membahas mengenai membuat laporan hasil percobaan. Untuk kelas 12, minggu yang lalu saya sudah menugaskan Anda untuk menanam biji. Kemudian mencatat hasil pengamatannya, mendesain tabel hasil pengamatannya. Ya, saya memang belum meminta Anda membuat laporan karena hari ini baru saya akan jelaskan. Sebelum Anda membuat, perhatikan dahulu apa yang saya jelaskan berikut ini. Ini judulnya membuat laporan hasil percobaan, tetapi juga bisa hasil pengamatan, bisa hasil penelitian, tergantung apa yang mau Anda buat. Tetapi intinya ini adalah laporan karya tulis ya. Nanti kelas 12 yang milih bikin karya tulis ini bisa menjadi acuan. Baik, saya akan lanjutkan. Isinya nanti ini bisa kamu catat ya di screenshot atau di setel bolak-balik. Judul, rumusan masalah, tujuan percobaan, teori atau landasan teori, kemudian hipotesis, kemudian desain percobaan, lalu baru data hasil pengamatan dan analisa data. Ini boleh diberi angka Romawi atau angka biasa, tapi harus konsisten ya. Kalau ini angka 1, 2, 3, ya konsisten. Angka Romawi ya angka Romawi semua. Begitu. Jadi ini isi laporannya dari awal sampai akhir seperti ini. Dan ini boleh tidak tidak satu halaman, satu judul gini, enggak apa-apa. Jadi boleh bersambung tetapi ditata yang baik ya. Yang akan saya bahas pertama adalah mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah berupa kalimat tanya. Saya beri contoh, misalkan begini. Apakah cahaya matahari memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Lalu diakhiri tanda tanya. Atau, apa pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? Kalau pertumbuhan tanaman, ya berarti kamu harus banyak tanaman. Tapi kalau spesifik biji kacang hijau, maka nanti yang diteliti hanya khusus biji kacang hijau saja. Kemudian, rumusan masalah ini jangan terlalu umum seperti tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau tanaman ya berarti nanti sampelnya harus banyak tanaman. Nah, ini jangan terlalu umum supaya tidak terlalu luas dan nanti menelitinya jadi tidak spesifik ya, tidak secara khusus begitu ya. Ini akan menyulitkan kamu. Jadi harus spesifik kalimat tanyanya. Kemudian tujuan. Tujuannya ini harus mengacu pada rumusan masalah berdasarkan rumusan masalah yang diajukan tadi. Misalkan tadi, apakah cahaya matahari memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tinggi biji kacang hijau? Maka tujuannya adalah untuk mengetahui, balik ke kalimat rumusan masalah, untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tinggi biji kacang hijau. Misalkan seperti itu. Nanti dicoba sendiri ya. Nah, kemudian teori ini juga berdasarkan rumusan masalah. Kalau tadi masalah pertumbuhan tinggi biji kacang hijau, maka kamu harus mencari teori tentang bagaimana, apa sih pertumbuhan itu. Pertumbuhan tinggi biji kacang hijau itu apa? Bagaimana? Apa yang mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau? Nah, itu jadi teorinya jangan meleset ke sana. Jangan meleset dari sana.
Jadi harus sesuai dengan ini tadi. Ngomong pertumbuhan biji kacang hijau lalu teorinya sampai perkembangan biji kacang hijau. Kacang hijau itu sel-selnya bagaimana, nggak perlu. Jadi cukup sesuai dengan kata-kata yang ada pada rumusan masalah. Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya mengatakan bagaimana apakah cahaya matahari mempengaruhi maka hipotesisnya cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, seperti itu. Ya. Desain percobaan itu adalah langkah-langkah percobaan, ya. Jadi kalau perlu kamu gambar. Pertama, menyiapkan apa. Jadi jangan kalimat perintah siapkanlah, tidak. Tetapi pertama menyiapkan bla 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 bla. Dua, merendam apa. Jadi kalimatnya aktif, ya. Kemudian data hasil pengamatan ini bisa berupa tabel, grafik, desain dulu, disesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau sudah dianalisa, kalau sudah selesai ngamati tabelnya diisi, dibuat grafiknya lalu dibahas. Dibahas seperti kamu menjawab pertanyaan. Ini pertumbuhan tingginya setiap hari seperti ini. Pada yang biji A setiap hari seperti ini, pertumbuhannya begini berdasarkan grafiknya dan sebagainya. Nah, ini diarahkan, analisanya dikiring menuju kesimpulan. Dan kesimpulan itu harus menjawab masalah. Bu Lili nanti kalau memeriksa itu saya akan cocokkan antara rumusan masalah, tujuan, sampai semuanya apakah linier, apakah cocok. Saya kembalikan. Kesimpulannya loh kok enggak jawab masalah. Wah, saya coret jepret, sudah dapat jelek ya. Jadi semua harus linier. Mulai dari rumusan masalah, tujuan, hipotesis, dan seterusnya sampai desainnya pun juga harus linear dengan ini untuk menjawab permasalahan. Oke? Nah, jadikan percobaan yang ditugaskan minggu lalu menjadi suatu laporan yang sesuai dengan format yang saya jelaskan hari ini. Laporannya itu boleh kamu tulis, asal rapi, rata kiri kanan. Kalau nulis jangan bikin kepala saya puyeng ya, rapi. Ngetik juga gitu. Spasinya 2. Jangan spasi 1 lalu pating kruntel ya. Spasinya 2. Kemudian rata kiri kanan. Seperti yang saya jelaskan yang sudah ya. Ini saya kan hanya mengingatkan. Laporan dikirim ke GCR dan bila itu ketikan boleh dalam bentuk MS Word atau PDF. Bila tulisan tangan berupa foto ya, boleh difoto setengah halaman gitu dan tidak miring sehingga saya ngoreksinya harus begini ya. Dibuat lurus seperti portrait bukan landscape ya. Seperti itu. Tapi saya akan lebih senang kalau itu berupa ketikan, dikirim dalam bentuk PDF sehingga saya bisa buka dengan baik. Tapi ini tidak akan mempengaruhi nilai ya kalau kamu hanya tulis tangan begitu, asal tulisanmu rapi, tidak keruntel-keruntel. Begitu. Kemudian saya berpesan, sesudah kalau kamu ngerjakan ini selesai, kamu pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya atau biji. Itu nanti kamu mendesain akan membuat semacam ini lagi. Begitu ya. Tapi ini maksimal minggu depan saya sudah bisa melihat hasil kalian ya. Minggu depan saya tunggu. Saya akan memeriksa 1 hari sebelum pelajaran saya. Demikian untuk hari ini. Silakan kamu bisa mulai membuat laporannya ya. Kalau belum selesai percobaannya kan masih bisa dilanjutkan sampai minggu depan. Asal laporannya selesai. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga kamu